Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all my beloved student? Welcome back to the class, virtual class, online podcast. And I hope everyone is just doing fine ya. I hope you are doing good insyaallah alhamdulillah ya. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semangat ya. Kembali lagi kita akan belajar topiknya English for Health. Kali ini materinya cukup menarik. How to introduce yourself as nursing student to the patients ya. Ini sesuatu yang wajib pasti kalian lakukan. But this time we're gonna use the English versions ya. Ini hal yang secara teori kalian seharusnya sudah tahu sebagai mahasiswa perawatan. Tetapi hari ini kita akan belajar gimana kalau versi bahasa Inggrisnya ya. How to introduce yourself as nursing student to the patients. Bagaimana memperkenalkan diri kepada pasien ya sebagai seorang praktikan, seorang mahasiswa keperawatan yang praktek atau magang di rumah sakit. Okay, alright. Take out your pen, take out your notebooks. Siapkan catatannya. There will be an activity after our podcast material today. Akan ada aktivitas di akhir nanti setelah materi kita ini ya. Okay, you ready? Okay, let's get it down. Alright, now we're gonna start. Bagaimana memperkenalkan diri? Kita akan belajar teorinya sebentar. It's like kind of reflections. Ini nanti kalian sudah banyak tahu, tetapi kita sambil update vocabulary ya di topik ini. Bagaimana memperkenalkan diri? How to introduce yourself to the patients while you are a nursing student. Number one, patients. Patient itu ya pasien ya. Patient work out quickly the difference by the uniforms we wore. Patient itu pasti akan work out itu akan segera mengetahui quickly dengan cepat the difference by the uniforms we wore. Dengan cepat pasien itu bisa mengetahui dengan cepat the difference, perbedaan antara perawat yang sudah pegawai di rumah sakit tersebut atau kalian yang sedang praktek ya. By apa? By the uniforms, dari baju seragam kalian kan pasti beda dan kelihatan alma maternya ya. Di universitas apa, misalnya Universitas Aisyah Surakarta kan kelihatan dress code-nya ya, oh ini dari mana dan seterusnya. Oke. Ini sambil update vocabulary sebelum kita ke practice nanti ya. Number 2, never said you are student. Tidak perlu memperkenalkan diri bahwa Anda itu student ya, never said. Unless, kecuali there was a procedure, kecuali ada procedure that needed doing and I needed to be assessed on doing it. Yang kecuali ada prosedur yang memang diharuskan oleh rumah sakit untuk Anda memperkenalkan diri. Kayaknya biasanya tidak perlu ya, karena tanpa diperkenalkan pun pasien sudah tahu. Yang pertama, yang kedua juga nggak seru, it will alter the confidence. Ini akan ngaruhin ke kepercayaan juga ya, mungkin agak nggak terlalu yakin kalau kalian langsung perkenalkan diri ke pasien dengan oh ya kami ini mahasiswa dan seterusnya. Saya akan agak worried ya. Tapi ketika ada prosedurnya boleh dilakukan ya. Tapi selama ini yang saya pernah alami kayaknya tidak ada ya, tidak memperkenalkan diri, sudah tahu kita ya. Number 3, don't ask them if they are ready for their bath. Just announce things as they are occurring and explain as you go along. Jadi tidak perlu merequest izin mereka sudah siap apa belum untuk mandi atau melakukan yang lain yang memang prosedur yang harus Anda lakukan sebagai perawat. Intinya you just announce things. Anda hanya melakukan dan mengumumkan apa yang harus dilakukan gitu ya. Kalau pasien menolak ya nggak apa-apa, itu hak mereka, tapi tugas Anda, wajib Anda untuk share aja ya. Don't ask them, tidak perlu. Boleh sekarang ya, kalau sekarang ya sekarang, tidak perlu boleh ya. Oke. Next, number 5, explain why you are there. Jelaskan why you were there. Kenapa Anda di sana? Jadi jangan datang saja terus diem ya. I've come to measure your blood pressure today misalnya. Saya akan ngecek tekanan darah Anda gitu ya. Jadi tahu gitu loh, pasien tahu mau diapain gitu. Ask the patient, number 6, ask the patient if they have any questions before you leave.
Nah, sebelum pergi ini selalu ya biasanya ask the patients, is there anything else that I can help gitu ya. Kita nanya apakah ada yang perlu di pertanyaan atau sebelum pergi ya. Number 7, saya tahu kalian harusnya sudah tahu ini ya. Ini kita recap sambil update vocabulary ya. You are the nursing student. I'm not a nursing student. Ask if they need anything else. Dan diulangi lagi. Ada butuh apa, perlu apa, bantuan apa ya sebelum pergi ya. Karena pasien sometimes hesitate. Pasien kadang-kadang enggan gitu ya. Thank them and explain what will happen next. Nah, ini yang selalu pasti kalian lakukan, selalu berterima kasih dan explain what will happen next. Setelah ini apa? Misalnya nih, Pak dokter akan datang jam sekian. The doctor will come at yari yada gitu ya. So thank them. Terima kasih, ucapkan terima kasih and explain what will happen next, dan jelaskan apa yang akan atau jadwal apa berikutnya ya. Biasanya itu ya SOP-nya ya. Alright, now we go into technicals now. Tips for personal introduction. Address them by an honorific. Honorific ya. Address itu bukan hanya alamat, artinya sapa mereka dengan honorific ya, dengan cara menyapa yang sopan. Misalnya Mr., Mrs., Miss, and other polite honorifics ya. Dan kata-kata yang lain, jangan pernah ya, tidak perlu memanggil nama langsung ya. Kalau di Indonesia mungkin itu secara otomatis kultur kita ya, courtesy, politeness ya. Unless they specifically ask you to address them by the first name. Kecuali they specifically, pasien ini secara spesifik ask you, meminta Anda to address them by the first name. Kecuali mereka minta dipanggil nama gitu. No, just call me Fitri ya. Oke gitu ya, udah tinggal ngikutin. Tapi secara umum panggillah dengan panggilan yang sopan. Make eye contact and shake the hand. Ya, selalu ada kontak mata dan berjabat tangan ya. Making eye contact and shaking the hands help you come across as friendly as personable. Jadi ini membantu Anda tampak friendly, bersahabat gitu, memberikan kesan yang baik, hangat, and personable, dan punya kepribadian yang baik gitu ya. Make sure non-verbal communication is positive. Bahasa non-verbal, bahasa non lisan, bahasa tubuh ya, gerak tubuh itu Anda juga harus positif ya. Mulai dari senyum dan seterusnya ya, geraknya. Use the right tone of voice. Ini agak unik karena setiap orang punya definisi ya. Tapi secara umum right tone of voice itu adalah gunakan intonasi suara yang benar. Benar itu ya yang tepat lah ya, sopan, tidak terlalu keras, ramah gitu ya. Oke, bagaimana memperkenalkan diri kepada pasien dalam bahasa Inggris? Oke, it's a practice time. Kita akan latihan sekarang. Nah, ini nanti jadi kalian untuk praktekkannya. It's time for you to practice. Kalian nanti tinggal mengulangi ini, dihafalkan, terus mengganti ya pasien dan seterusnya, nama kalian, lalu practice ya. Saya coba jelaskan yang pertama ya. Good afternoon, good morning, good apa yang lainnya. Yang penting jangan goodbye ya. Good morning, good afternoon, Mr., Mrs., Miss. Mr. itu ya laki-laki dewasa, bisa menikah atau single. Mrs. itu laki-laki wanita dewasa yang sudah menikah. Oke. Miss itu untuk wanita muda ya, yang biasanya belum nikah. Ada juga tambah satu MS biasanya ya. MS itu seperti MR. MS itu ya untuk wanita dewasa tapi tidak mau diketahui married atau single gitu ya. My name, jadi nanti kalian tinggal ganti ya, kasih pasiennya terserah ya. Good afternoon, Mr. Fitri misalnya. My name is, silakan kasih nama pendek kalian tentunya ya. My name is, terus kemudian lanjut. My name is Tracy and I'll be Al ya, AL. I'll be, ini kepanjangan dari I will ya. I'll be looking after you and X patient. Ini kalau pasiennya lebih dari satu, X ini disebut juga ya. My name is Tracy, I'll be looking after you and siapa ya, X patient gitu ya.
Ini untuk memperkenalkan bahwa Anda yang akan look after, akan bertugas merawat atau piket merawat Anda dan pasien X gitu ya. If you have any questions, jika Anda punya pertanyaan, need help dan butuh bantuan, please ring your buzzer. You know buzzer itu ada tombol besar merah, warnanya saya lupa ya, tapi saya ingatnya warna merah. Buzzer itu tombol besar untuk memanggil nurse-nya. If I'm not here with you, jika saya tidak di sini bersama Anda. Thank you gitu ya. Pendek kan? If you have any questions, need help, please ring your buzzer if I'm not here with you. Thank you. Nah, ini aktivitas belajarnya minggu ini, kalian coba peragakan ini ya. You do this orally. Silakan praktek ini dengan mulut kalian, lalu direkam ya. Direkam terus kemudian diupload ke YouTube channel kalian. Nah, ini nanti kalian boleh copy paste hasil videonya, link videonya ke kolom komentar dari video YouTube saya ini ya, dengan format nama, NIM, kemudian linknya ya. Pendek saja, bebas, kalian boleh sambil menghafalkan lebih bagus ya. Pakai contekan juga tidak apa-apa, tetapi jangan dipegang ya, harus senatural mungkin ya. Oke, intinya kalian praktis ini ya. Good afternoon, good morning Mrs. Good morning, saya kasih contoh ya. Ini mungkin tidak sampai 1 menit ya guys. It's gonna be easy, oke? Jadi nanti ini akan jadi tugas project pertama kalian yang pakai video ya. Saya kasih contoh ya. Good afternoon Mr. Fitri, my name is Tracy and I'll be looking after you in next patient. If you have questions, need help, please ring your buzzer if I'm not here with you. Thank you. Kira-kira gitu ya. Nah, silakan boleh bertanya di grup nanti kalau ada yang perlu ditanyakan. Tugas kalian menghafalkan ini, menggantikan datanya, lalu kalian praktis, ambil HP-nya, take your cell phone, ambil HP-nya, terus kemudian direkam, terus diupload ya. Alright, waktunya nanti 7 days ya, silakan 7 hari cukup ya, insya Allah ya. Thank you, happy practice, happy project for everyone. See you. I can't wait for your video. Saya akan menunggu video dari kalian ya. Silakan lakukan dengan senang hati ya. Settingnya bebas, boleh di mana aja, dan pakai properti juga boleh, pakai dress kalian juga boleh, uniform ya, pakai seragam kalian itu juga lebih bagus ya. Alright, thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.